Senang sekali kita masih boleh diizinkan sekali lagi untuk ketemu, dan Lause harap ini menjadi satu momen yang juga mengingatkan kalian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai teman-teman sekalian. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk kita sama-sama ikut join di dalam acara New Year Gathering-nya Korem. Kita bisa sama-sama ada berkumpul sebagai sebuah komunitas yang mungkin selama ini kita sudah tidak pernah bertemu, yang sudah selama ini tidak saling menyapa. Mari kita sama-sama join lagi di acara New Year Gathering. Biarlah ini menjadi satu momentum yang indah untuk kita melihat bahwa Tuhan itu memelihara bukan hanya kita, tetapi teman-teman kita yang lain. Jangan lupa 31 Januari dan jangan lupa untuk daftarkan diri dulu teman-teman. Kalau yang belum punya e-brosurnya, yang belum tahu pendaftarannya di mana, silahkan hubungi Lause Stefani atau juga teman-teman pengurus gitu ya. Teman-teman akan dikontak, jangan diblok ya teman-teman ya. Dikontak, dihubungi oleh teman-teman untuk ikut sama-sama join di dalam bagian ini. So teman-teman, mari sebelum kita sama-sama kembali lagi diingatkan tentang siapa Tuhan yang menyertai kita, siapa Tuhan yang dapat diandalkan. So mari kita sama-sama menenangkan hati kita berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita mengambil waktu untuk minta Tuhan secara pribadi kembali menggairahkan hati kita, kembali menguatkan, menghangatkan hati kita. So mari kita sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman, tak terasa kita sudah di minggu ketiga di bulan Januari. Rasanya Januari berlalu cepet banget ya teman-teman. Dan tahun 2020 kemarin udah kayak cuma kedipan mata gara-gara virus corona ya pastinya teman-teman. Pandemi virus corona udah bikin kita susah, mulai kita harus belajar di rumah, gak bisa ketemu teman-teman kita, dan bahkan kita gak bisa beribadah bareng-bareng juga. Tapi di masa-masa sulit ini, kita masih punya Tuhan yang adalah kekuatan dan pengharapan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap badai yang kita hadapi. Dan artinya kita perlu lebih berpegang serta bersandar kepada Dia, bukan melupakan Dia. Allah tidak hanya penghiburan dalam penderitaan kita, tapi juga adalah kekuatan dan motivasi terbesar kita, sehingga kita bersedia hidup di dalam terang. Sebagai respon komitmen kita untuk lebih bersandar kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kita mengatakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan Ku pandang wajah-Mu dan berseru, hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sebab Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sebab Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, benar Tuhan, Engkaulah harapan kami. Tuhan, mohon kiranya Engkau yang arahkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa itu mengatakan Engkaulah harapan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kami, dan kiranya firman Tuhan boleh membentuk hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan momen kami belajar firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 127. Nah, hari ini tema kita adalah Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. God is my strength. Mari teman-teman kita buka Mazmur 127 dan kita baca ayatnya yang pertama dan kedua saja. Oke, gua akan bacakan bagi kita ya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, sedemikian bacaan firman kita. Berbahagialah mereka yang merenungkannya dan menghidupinya. Teman-teman, semua orang punya mimpi, bukan? Mimpinya apa sih? Gitu. Kalau kita ngomong mimpi, itu pasti yang terbayang adalah masa depan yang sukses, cerah gitu. Lawannya dari Madesu. Jadi semua orang ingin dan wajar sekali ingin, dan ya pada taraf tertentu perlu ingin punya masa depan yang lebih baik, bukan? Aneh kalau orang tidak ingin hidupnya jadi makin baik begitu. Teman-teman, cuman suksesnya itu apa? Apa definisi suksesnya? Secara umum, orang-orang menganggap sukses itu berarti hidup yang sukses adalah hidup yang lahir baik-baik, lalu sekolah baik-baik, punya nilai baik, lalu kuliah baik, lalu dapat pekerjaan baik, lalu dibayar baik, lalu mulai ketemu pasangan hidup yang baik. Aduh, indah bener kayak drama Korea gitu. Lalu menikah baik-baik, lalu melayani baik-baik, lalu pekerjaan makin meningkat dan baik-baik gitu. Lalu tinggal di kota yang baik, lalu membangun keluarga yang baik, lalu mati baik-baik gitu, meninggalkan orang-orang yang kita kasihi gitu. Teman-teman, saya sedang tidak mau meributkan soal makna suksesnya. Tapi setidaknya kita bisa sepakat bahwa di dalam kesuksesan yang kita bayangkan itu kemungkinan besar ada tempat untuk apa? Untuk rumah yang baik, untuk kota yang baik. Rumah maksudnya untuk keluarga yang baik, atau kota yang baik, dan untuknya kita akan bekerja keras, bukan? Nah, oleh karena itu kalau teman-teman sadar, sekarang ini banyak nih peminatnya. Apapun itulah, entah itu podcast, seminar, ya dorongan motivasi apapun yang, ayo siapa yang mau sukses? Siapa yang mau jadi A, B, C, begitu. Nah teman-teman, itu tuh bener-bener nge-hype banget, dan kita tuh sampai bisa menemukan meme-meme-nya gitu di Instagram, dan teman-teman kita pasti dengan buru-buru akan like gitu. Apalagi yang udah dikasih tips-tips suksesnya ABC, lalu ditambahin, yang nge-like ini akan jadi seperti yang ditulis di post begitu. Wah, itu like-nya sampai bejibun begitu. Teman-teman, dunia ini begitu senang gitu dengan tips-tips sukses gitu. Namun solusinya apa yang ditawarkan? Bukankah biasanya solusinya adalah tentang apa yang diri kita mampu lakukan? Kamu berusahalah. Kamu jangan jatuh kalau sudah gagal, coba lagi. Jangan stres. Ayo atur waktumu, ayo atur keuanganmu begitu. Tidak salah gitu, itu semua tidak sepenuhnya salah, tapi kekuatannya terletak pada mana? Kekuatannya terletak pada diri sendiri, bukan? Apapun itu bentuknya, apakah itu dorongan untuk jadi lebih baik dalam bidang kesenian, apakah itu cari uang, bekerja, belajar, berelasi, apapun itu solusinya adalah dirimu jadikan yang lebih baik, jadikan yang lebih kuat. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa memperbaiki dirimu, membuat dirimu sukses adalah dirimu sendiri. Teman-teman, bukankah itu yang kita dengar gitu dari dunia? Tetapi pemazmur memiliki pandangan yang berbeda. Bagi orang Israel, rumah itu tidak semata hanya bangunan. Ketika berbicara rumah, yang kita ingat adalah orang-orang di rumah atau keluarga di rumah. Dan ketika berbicara tentang kota, itu adalah tempat yang sangat memengaruhi kesejahteraan keluarga. Ya, kita tidak merasakan ya, sekarang kita merasa oh, kota kita baik-baik saja gitu ya, ada pandemi oke lah, tapi masih bisa PSBB, masih bisa ke mall gitu, masih bisa makan sama keluarga, oke lah gitu. Kita tidak merasakan bagaimana ada kondisi perang, bagaimana musuh di luar kota itu bisa dengan mudah menyerang kalau tidak ada tembok kota. Seakan-akan batas kota itu hanya perkara, jalan-jalan kemana? Ke Bogor, jalan-jalan kemana? Ke Bandung, oh keluar kota begitu. Tidak seperti bagaimana orang Israel memandang kota begitu. Kota zaman itu adalah tempat perlindungan yang sangat penting. Nah teman-teman, dan bukankah demi membangun keluarga dan membangun kota, itu layak untuk dilakukan, bukan?
Nggak apalah sampai bekerja lebih keras, lebih lama, kurang tidur. Bukankah wajar? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, kita usahakan dengan keras, bukan? Kalau teman-teman ingat tadi di Mazmur, bahkan sampai dibilang kurang tidur karena mengusahakan itu semua. Teman-teman, itu bekerja itu baik. Dan saya juga bukan lagi bilang, udahlah kita nggak usah lah jadi orang malas aja gitu. Hidup tidak usah ambisius, nggak usah punya tujuan ABC. Enggak ya, bukan itu ya. Gue mau kasih disclaimer dulu gitu. Mazmur ini tidak berbicara tentang itu gitu. Jadi tolong jangan pulang lalu bilang, Ma nanti, bukan nanti. Ma tadi be with you ajarin kita santuy aja. Jadi sia-sia kalau kita belajar sendiri kalau bukan Tuhan yang ajarin kita. Nggak ada ya, jangan macam-macam. Tidak berbicara seperti itu gitu. Teman-teman, bahkan Alkitab sendiri juga mengatakan kalau orang tidak bekerja, jangan makan. Berarti sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan kita untuk malas. Melalui ayat ini sebenarnya dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 ini, pemazmur sedang menyanyikan ini sambil mengingat akan adanya kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Jelas itu adalah kuasa Tuhan. Segala sesuatu manusia bisa kerjakan. Tuhan sudah memberikan kapasitas yang begitu luar biasa bagi manusia. Manusia bisa membangun teknologi, membangun gedung yang begitu baik, merancang perencanaan yang begitu baik. Namun ada begitu banyak hal lain di luar kuasa manusia. Teman-teman mungkin sering dengar ya cerita-cerita yang tragic gitu, tragedi. Misalnya seorang yang kerja, sukses, lalu tiba-tiba keluarganya terkena bencana, lalu meninggal. Istri anaknya meninggal misalnya, lalu jadi sebatang kara. Atau misalkan bekerja lalu tiba-tiba bangkrut. Atau misalkan keluarga bahagia, sehat, hidup baik-baik, tiba-tiba satu hari dokter bilang, maaf Pak, kami menemukan benjolan. Bukankah itu seperti berita, berita buruk? Yang satu penulis katakan begini, ketika kita mendengar diagnosa atau hal-hal seperti itu, biasanya kita akan merasa gini, it is the end of me. Ini sepertinya akan berakhir nih. Ini udah gak ada harapan lagi nih. Teman-teman, saya tidak sedang mau mengajak bahwa, oh ya sudah kalau begitu kita pasrah aja. Toh semua tergantung Tuhan kan. Tuhan yang kasih baik, Tuhan yang kasih buruk begitu. Bukan teman-teman. Maksud Mazmur ini adalah mengingat ketika kita mengusahakan banyak hal dengan apa yang Tuhan berikan, entah itu lewat talenta kita di bidang studi ataupun di bidang apapun, kita mengusahakannya dengan kekuatan siapa? Ketika kita mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman itu terbatas. Ada banyak hal yang bisa menghentikan langkah kita dalam sekejap. Pemazmur sedang mengingatkan kita, ayo kita perlu kembali kepada Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman tahu Ibu Rahmiati, dia seorang dosen saya, dia selalu mengingatkan kami begini. Teman-teman, ingat ya, gitu. Kita itu sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus perlu ingat 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama, kita perlu kenal Tuhan. Lalu dari kenal Tuhan kita bisa kenal diri. Dan dari kenal diri kita jadi tahu diri. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Kita perlu kenal Tuhan. Lalu kita kenal diri dan kita tahu diri. Dengan begitu teman-teman, barulah kita bisa mengerjakan hal-hal tadi, membangun rumah, membangun kota, bekerja dengan tidak sia-sia. Mengapa? Karena ada Tuhan yang turut campur tangan. Teman-teman, gue gak tahu usaha apa yang sedang kita coba lakukan. Ya, apakah itu membangun relasi, ya yang lagi suka teleponan sampai pagi gitu karena nggak ada kerjaan. Selain itu juga kan ya PDKT sekarang gampang ya, model kuota gitu. Atau yang sedang membangun relasi di rumah dengan saudara-saudara, membangun studi, membangun portofolio dalam kesenian, ya atau apapun itu teman-teman. Nah adakah itu sampai mengambil waktu tidur kita dan
merampas itu sampai kita kurang sehat, teman-teman bukan berarti tidak usah bekerja keras ya, sekali lagi bukan itu begitu. Tapi adakah di tengah kita mengusahakan itu semua, kita bersandar kepada Tuhan dan bukan bersandar kepada diri sendiri? Teman-teman, terlebih lagi sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 mengingatkan kita bahwa ada lagu sekolah minggu, yaitu Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kenapa? Karena di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Teman-teman, seakan kalau berhenti di sini itu oke, dapat pokoknya kan percaya Tuhan, andalin Tuhan, lalu everything's gonna be alright. Nah teman-teman, sampai di sini kita perlu sadar bahwa ketika kita ikut Tuhan itu bukan magic ticket. Jadi kita bisa dapat apapun yang kita mau dengan atas nama Tuhan. Tapi kita perlu ingat ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, segala mimpi sukses yang kita bahas tadi itu standarnya berubah. Bukan lagi saya, tetapi standarnya Tuhan. Rencananya bukan lagi hanya tentang saya, tapi juga apa yang tentang Tuhan ingin untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya, melalui hidup saya. Teman-teman, mari kita jalani hidup kita. Tetap usahakan apa yang engkau usahakan, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sukses dan sukacita yang kita usahakan, kalau tidak bersama dengan Tuhan, itu tidak akan membuahkan sukacita. Oke, mari teman-teman kita menundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Apakah usaha yang selama ini kita jalani, itu kita jalani dengan kekuatan kita sendiri? Adakah engkau menemukan desperate, gagal di sana-sini, dan rasanya tidak bisa mengubah situasi? Teman-teman, mungkin itu tanda kita mengandalkan kekuatan kita begitu rupa. Dan ketika situasi di luar kendali, kita begitu hancur. Kalau teman-teman menemukan hal itu, sekali lagi datanglah kepada Tuhan. Minta ampun dan minta Tuhan yang menyertai. Karena Dialah harapan kita, Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Silakan teman-teman berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang bersihkan hati kami lagi. Tuhan, kami sadar kami punya banyak mimpi dan kami ingin mengerjakan banyak hal. Tapi Tuhan, tolong kami untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kami sadar segala usaha yang tidak kami sandarkan kepada Tuhan adalah usaha yang sia-sia. Tuhan, tolong kami untuk hidup dengan sukacita, yaitu sukacita bersama dengan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang pimpin perjalanan hidup setiap kami, perjuangan setiap kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.